Nah, jadi memang kalau memang data itu sangat berbeda jatuhnya, nanti ya kamu perlu untuk studi pendahuluan dulu. Kalau misalkan nggak terlalu jauh berbeda, masyarakatnya kurang lebih sama, konteks negaranya, misalkan kalau konteks negara sama-sama negara berkembang, ya nggak apa-apa. Kalau kamu pakai studi sebelumnya, studi orang lain, nggak apa-apa untuk sebagai data pendahuluan. Atau bahkan sampai data satu negara gitu ya, malah itu lebih bagus lagi, karena konteksnya akan kurang lebih sama. Itu sih. Terima kasih, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Mungkin silakan. Oh ya, teman-teman. Ya, Pak. Oke. Yuk, silakan. Saya mau nanya dari slide ini, Pak. Di bagian latar belakang kan ada 3 problem ya, Pak, yang tentang urgensi, alasan penelitian, sama penegasan kepada pembaca. Apakah ketiga ini harus ada, Pak, di dalam studi penelitian atau studi pendahuluan, atau salah satunya aja cukup gitu? Oh, latar belakang ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini ya harusnya ada dong, harusnya ada semua. Misalkan urgensinya kenapa ini jadi penting, terus kemudian kenapa ini jadi perlu untuk diteliti gitu ya. Apa mendorong penelitian ini untuk segera dibahas gitu ya. Terus kemudian penegasan. Nah, ini kan biasanya permasalahan-permasalahan kasuistik ini biasanya perlu USG, urgensi, seriousness, sama growth. Jadi ini masalah ini akan berkembang kalau misalkan nggak selesai. Dan makanya kalau nggak selesai ini akan jadi masalah lebih besar lagi gitu. Ini memang biasanya akan dijelaskan secara implisit di dalam tulisan gitu. Jadi memang ini harusnya ada semua sih. Gitu. Oke, udah? Iya, Pak, paham, Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Ini teman-teman kayak banyak yang nggak bisa masuk gara-gara IndiHome sama Telkomsel gangguan deh kayaknya. Ya nggak sih? Iya, Pak. Sepertinya begitu. IndiHome ngadi-ngadi memang. Oke lah, well kita lanjut aja dulu. Aduh. Nah, oke. Berarti ada yang mau tanya lagi mungkin silakan terkait dengan materi hari ini. Oke, kalau emang nggak ada, aku akan mulai bahas terkait dengan apa yang kalian kumpulkan minggu kemarin, gitu ya. Oke, aku akan masuk di sini. Oke, kelihatan ya? Ini saya akan menggunakan punya beberapa orang, punyanya Rehan. Oke, stressor investor saham. Oke, kegiatan transaksi di bursa saham. Oke, pengaruh stres investor terhadap keputusan berinvestasi. Tuh, oke. Oke, jurnal acuan tahun 2001. Ini jurnal acuan apa jurnal eksemplar nih tahun 2001? Rehan ada nggak di sini? Ada ya kayak tadi ya? Iya, itu acuan, Pak. Oh, bukan ya? Oke. Nah, ada ya? Wes, oke, sip. Nah, kalau ini, apakah ini memang jurnal eksemplar atau jurnal acuan nih? Coba kita lihat. Karena kalau 2001 biasanya ini udah agak terlalu tua sih. Biasanya dosen selalu minta minimal berapa 5 tahun ya, jurnal terbaru 5 tahun gitu untuk jadi acuan biasanya. Oke, oke. Ini buku kan berarti bukan jurnal ya. Jatuhnya lebih ke arah buku. Ini karena evidence of risk, mispricing. Nah, tadi ya kan ngomongnya masalah stres investor terhadap keputusan berinvestasi. Keputusan kan sebenarnya decision making ya, pengambilan keputusan. Stres investor ya berarti stresnya. Berarti kan beberapa hal yang ada beberapa hal yang mempengaruhi stres dan itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil. Nah, berarti kan jatuhnya ke
konten 1. Nah ini kalau buku ya wajar tahun 2001, tapi kalau ini kan buat jurnal ya. Jadi kamu bahasanmu terlalu luas itu karena ya kamu ambilnya dari buku, bukan dari ini does investors really understand asset pricing. Oke, coba. Tadi kan yang kamu setorkan ini ya. Ini memang jatuhnya kayak book chapter. Aku agak nggak jelas nih, apakah ini book chapter ataukah ini book atau cuma paper. Nah ini paper kan berarti kalaupun ini memang paper, ini jatuhnya paper review atau kajian teoretik, bukan penelitian yang memang ini coba kita lihat deh. Abstraknya mana deh tadi? Karena terlalu luas kalau kamu mau ngambil di sini abstrak. Boleh rational approach. Di survei, oke, pakai survei, framework for understanding decision biases, evaluate the a priori arguments, and the capital market evidence. Nah ini berarti variabelnya ada 3. Berarti kan bias, decision biases, plus a priori argument, sama capital market evidence. Nah ini makanya aku tadi kalau variabelmu cuma 1, x-mu cuma 1, rasanya kayak ada yang kurang deh gitu loh. On the important investor psychology for security prices and review for present model. Ini mungkin kamu harus ambil jurnal yang lebih baru ya, at least 2013 lah, 2012-13, biar kamu ada tahu perkembangan yang terkait sama ini gitu ya, biar nggak terlalu tua jurnalnya. Terus kemudian kamu bisa lebih fokus terhadap variabelnya. Nah, ini variabelnya oke, stress investor terhadap keputusan berinvestasi, tapi apa ya? Ini kan kecenderungan ya, bukan stress investor kan oke, ini mental state, keputusan berinvestasi kan itu sebenarnya kecenderungan investasi, belum tentu keputusan yang real yang diambil saat itu ketika dia mengambil atau membeli produk investasi. Jadi menurutku ini akan sangat banyak celahnya kalau misalkan kamu teliti, tapi kalau kamu cari yang kebaruan atau yang lebih baru, itu kamu akan lebih fokus sama beberapa aspek aja, nggak terlalu luas seperti ini. Gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau mengomentari atau mungkin Raihan sendiri mau komentar? Silakan. Minimal berarti 5 tahun Pak ya jurnalnya ya? Biasanya dosen-dosen minta 5 tahun gitu ya. Jadi 5 tahun, 7 tahun it's okay. Gitu. Kalau sampai 2001 kan terlalu lama ya, sampai 20 tahun. Kalau itu jadi jurnal eksemplar mungkin oke, atau jadi jurnal yang banyak orang rujuk, teori mengenai stress investment atau stress investor stress. Kalau itu adalah orang yang pertama kali membahas, maybe it's okay. Jadi acuan, jadi jurnal eksemplar. Tapi kalau jadi jurnal acuan kayaknya terlalu tua. Gitu. Oke, Terus tadi kan terima kasih Pak. variabelnya juga ada lebih dari 1 ya, karena ada beberapa, ada 3 kalau salah tadi. Silakan kamu baca lebih lanjut lagi, karena itu judul yang kamu tulis itu kan judul besar. Sedangkan di penelitian yang kamu rujuk itu ada cabang-cabangnya lagi. Dan bisa jadi cabang-cabang itu tadi udah masih relevan atau enggak dengan zaman ini. Sekarang kan investment juga tidak dilakukan oleh kapital besar, tapi juga perseorangan juga sekarang sudah mulai banyak yang membeli saham secara mandiri gitu loh. Nah, itu menurutku yang perlu kamu perhatikan, karakteristik perbedaan 20 tahun yang lalu dengan sekarang agak-agaknya terlalu jauh untuk dilihat gitu. Terus oke. Ada lagi mungkin yang mau komentari dari teman-teman? Oh ya, aku mengingatkan kembali ya. Jadi memang teman-teman mindset kita untuk sebelum UTS adalah pembuatan PKM. Jadi sebisa mungkin orientasinya adalah penyusunan PKM. Otomatis teman-teman harus lihat panduan. Teman-teman misalkan ada beberapa jenis PKM kan, ada 7 atau 8. Silakan teman-teman menyusun berdasarkan itu. Terus kemudian kalau teman-teman misalkan membuat penelitian yang modelnya eksperimental gitu ya, atau memberikan treatment PKM PM, pengabdian masyarakat gitu ya, teman-teman silakan cari buku psikologi eksperimen, pengarangnya Lice Seniati, warna bukunya biru, itu akan membantu banget buat kamu kalau untuk mau nyusun PKM atau misalkan model penelitian, kalau kita mau pakai PKM ya, perancangan dan lain sebagainya, itu akan bermanfaat banget buat kalian untuk memahami konteks eksperimen dalam PKM PM. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Mungkin silakan.
Pak Angga, mohon maaf tadi bukunya apa ya, Pak? Psikologi eksperimen, Lice Seniati. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Halo, tes, 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 tes. Clear kah? Iya, sudah. Atau aku tulis saja di chat ya? Iya, boleh. Tulis di chat aja Pak mungkin Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, itu bukunya silakan dicari nanti ya. Nah, oke. Punya Raihan udah. Kalau teman-teman kalau ada yang tanya silakan langsung dipotong ya. Saya akan lanjut punyanya Ayu Diar Pangesti. Ada? Ada. Ayu Diar. Oke. Teman-teman sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Sip. Nah, ini Ayu Diar Pangesti ngajukan terkait dengan psikologi warna, ya. Masalah apakah hubungan warna dengan ya kalau ada hubungan ya pasti ada, gitu. Jawabannya selesai gitu ya. Nah, ini masalahnya masih belum terlalu dalam ya, jadi perlu diperdalam lagi. Kamu mau fokus yang mana? Kamu mau fokus tentang apa gitu ya? Ini akar masalahnya sangat teoretis gitu ya. Menurutku kalaupun di lapangan belum tentu ini terimplementasi dengan baik, kecuali kalau misalkan pengaruh warna produk terhadap produk dan jenis makanan terhadap penjualan gitu. Nah, itu mungkin akan jadi penelitian yang menarik, penelitian konsumen gitu ya. Tapi kalau ini terlalu mendasar. Theory of Color judulnya pengaruh warna terhadap fungsi psikologi ya berarti kan masalah sama judul ya udah gitu ya. Nggak sesimpel inilah kalau kamu mau nyari masalah apa yang kamu temui, jurnalnya pakai mana. Apalagi tahun 1810 gitu ya. Oke, aku lihat Elliot and Mayer. Warna yang kemudian dipasangkan dengan konsep, pesan, dan pengalaman tertentu menciptakan asosiasi warna yang kuat dan seringkali implisit. Dengan demikian, maka akan mempersepsikan warna dengan dalam makna dan berlaku secara tertentu. Oke, ini jatuhnya kayak eksperimental ya. Aku coba lihat dari pakai annual review, sip. Oke, kalau pakai annual review, kamu mau pakai yang mana gitu ya? Menghubungkan antara pesan-pesan ya. Jadi ini kayak conditioning ya, kayak conditioning, classical conditioning. Kamu menghubungkan USCS gitu ya. Kalau ini sih jatuhnya akan eksperimen, akan sedikit kesulitan kalau kamu mau pakai ini. Ya, jadi mungkin kamu perlu lebih psychological functioning. Nah, tentang achievement, pencapaian, terus kemudian tentang motor performance. Nah, ini kan jelas nih, individual kognitif, kemampuan kognitif, kemampuan motorik gitu ya. Itu jelas. Kalau teman-teman tadi, seperti yang awal ditulis sama Ayu, kalau dia cuma ngomongin masalah fungsi psikologi yang mana nih yang mau difokusin, gitu ya. Nah, misalkan masalahnya, misalkan teori siapa, gitu ya, mengatakan bahwa ada pengaruh warna terhadap fungsi motorik seseorang gitu ya. Nah, kalau kamu mau neliti yang sama ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa di situ, bukan serta-merta membuat subbab dari jurnal annual review terus jadi bahasan kalian ya nggak gitu. Gitu. Nanti takutnya malah kurang fokus masalahnya atau nggak bisa menemukan akar masalah nantinya kalau cuma sebatas adakah hubungan warna? Jawabannya pasti ada. Terus apa? Kamu tanya apa lagi gitu ya? Itu. Oke, ayo Der, ada yang mau ditanyakan mungkin karena ini paper kamu? Halo, ini kayak yang punya jurnal malah punya tugas malah nggak pay attention. Ya wis lah, oke. Next, aku akan lihat punya Arya Tama. Ada? Muhammad Arya Tama, Ada, Pak. Rizkianto. Oke, sip.
Oke, bias gender dalam lingkungan kerja. Oke, bio nih, gitu ya. Bias gender, oke, gender seringkali, nah, asik nih, bikin masalah kayak gini teman-teman ya. Gender seringkali dijadikan alasan untuk memberikan peran seseorang. Jadi memang role berbasis gender gitu ya. Terutama di lingkungan kerja, dalam hal ini peran kerja yang seharusnya diberikan sesuai dengan kompetensi seseorang, tidak menjadi bias dan tidak tepat sasaran. Oke, just like a woman, effect of gender bias perception. Nah, ini ngomongnya persepsi ini. Friendship network progress on attribution and performance gitu ya. Nah, ini kalau mau ini nggak apa-apa, ini bagus nih. Atribusi dan kinerja karyawan. Jadi memang berarti atribusi dan kinerja karyawan ini dua variabel lah. Apa gimana nih? Kita perlu lihat nih kayak. For perceive to occupy agentic role in the friendship network. Okay. Those roles involving less constraint and higher betweenness and objective centrality. Okay. Ini pakai contoh penelitian. Oh, oke. Okay. Kelihatan nih modelnya. Gender stereotype, bias, kemudian ini. Oke. Okay. Berarti ini Y-nya ada 3 nih, gitu ya. Ke penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3. Tuh. Nah, ini biasanya model penelitian seperti ini jarang banget sih. Ya, karena biasanya melibatkan 1 Y tapi beberapa X atau beberapa IV dengan 1 DV. Kalau ini berarti dia dianalisis sendiri-sendiri, bias ke atribusi, bias ke individual performance dengan dimoderatori oleh team members. Jadi bias oleh anggota kelompok lain, kemudian bias anggota kelompok lain terhadap kelompok performa kelompok gitu ya. Nah, biasa jadi kalau misalkan kelompok, kalau aku ternyata aku nggak bias, tapi teman-temanku bias semua. Ya, kebanyakan mereka akan menilai gara-gara ada cewek nih, jadi kerjaan kita nggak beres-beres gitu ya. Nah, itu jadi penyebab permasalahan ini mungkin gitu ya. Nah, ini kan permasalahan yang cukup seru untuk diangkat gitu ya. Kalau ini mau pakai ini silakan sih. Tinggal kita menentuin aja. Kalau saranku sih mending pakai yang studi 1 aja. Kamu cukup membuktikan salah satu hipotesis saja, either hipotesis 1A atau hipotesis 1B. Biar kamu nggak melakukan penelitian nggak terlalu ribet gitu ya. Gitu. Berarti ini PKM RSA nih nanti. Silakan cari model PKM lainnya yang mungkin relevan dengan permasalahan yang kamu angkat. Gitu. Kalau ini kan di setting industri ya, jadi silakan nanti arahnya arah industri aja. Maksudnya perkuat judulmu bahwa ini terkait dengan industri. Gitu. Karena kan sekarang lagi MPKM nih. Salah satunya kan kerjasama dengan dunia industri. Nah, itu malah membuat penelitianmu jadi punya daya tarik tersendiri nanti kalau misalkan mau didanai. Gitu. Nanti didanai, silakan masukkan jurnal Sinta 3, udah tanpa skripsi. Gitu. Kalau mau dilanjutin ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin? Silakan. Oke, silakan. Ada yang mau tanya, teman-teman? Oke, nggak ada yang mau tanya nih? Pak, Pak. Pak, ada aku, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Zizi, duluan. Oke, di dulu. Jadi kan Pak, yang punya saya itu Pak, kan Pak. Apa nih? Bentar, tak cek ya punyamu ya. Oke, nah, aku cek dulu. Oh iya, oh oke.
Oh, punyamu drive.google.titik nih, aku nggak bisa ini, nggak bisa ngenilai. Iya, punyamu di aku munculnya nggak ada linknya. https://drive.google.titik. Dotnya banyak, jadi nggak tahu linknya nih. Mungkin kamu bisa share link di grup deh, di chat aja. Sambil apa? Nanti coba kita lihat. Oke, ayo Der, nggak apa-apa, recording nggak masalah. Jadi, Diana, tolong kamu masukkan ini ya, tugasmu linknya di chat ya. Nanti kita coba lihat. Tadi siapa lagi selain Zi? Fikri. Fikri, Pak. Yuk, silakan. Aku tuh sebenarnya dari kemarin itu waktu penentuan jurnal jurnal acuannya, itu aku bingung nentuin pakai jurnal itu kita cara carinya gimana gitu, Pak. Apa kita nyari premisnya sama tapi premisnya sama tapi permasalahannya berbeda, atau kita cari yang permasalahannya berbeda atau kita cari permasalahan yang sama walaupun premisnya berbeda gitu loh. Yang penting premisnya atau permasalahannya, Pak. Yang bikin aku bingung tuh kemarin itu. Jadi aku kemarin karena sempat nemu premisnya sama tapi ternyata tidak sesuai, jadinya premis akunya yang berubah, Pak, untuk mengikuti jurnal yang ketemu gitu. Nah, coba aku lihat punyamu ya. Punyamu sama, Fik. Titik juga. Oh, astaga, ya Allah, udah, sorry. Zi, nggak usah, Zi. Aku udah temu caranya. Astaga. Oh, Pak, saya kepalanya udah dingin loh, Pak, ini, Pak. Ya, bentar. Aku punya Fikri dulu. Oke. Viral dan sentimental, penyiap perilaku TikTok. Oke, viral dikatakan. Oke, benar. Keviralan. Oke. Oke. Nah, ini Fik, kalau penelitianmu gitu ya, itu kan masalah logaritma itu kan udah masalah teknis banget ya kita ngomongnya, itu di luar kemampuan kita, meskipun kita punya kemampuan untuk menentukan logaritma atau mengarahkan biar logaritma itu merujuk pada satu hal yang sama gitu ya. Tapi menurutku kalau masalah logaritma dan viral sama ini, aku perlu lihat jurnal ini ya juga sih. Bentar, aku mau memastikan lagi. Oke. Oh ya, tadi tanyamu adalah apakah apa tadi? Ini yang jurnal hipotesis yang sama atau apa tadi satunya? Atau premis awalnya yang sama. Premis awal yang sama. Oke. Yang kamu misalkan jadi acuan itu premis awal yang sama. Gitu. Premis awal yang sama itu bisa jadi acuan karena mengembangkan konteks kan. Akhirnya berbeda kan konteksinya. Tapi logik dasarnya sama. Tapi kalau misalkan hipotesanya yang sama, itu akan menjadikan jadi jurnal pengembangan, maksudnya jurnal yang membantu kamu untuk menyusun teori itu, menyusun tulisanmu itu. Karena penelitian ini sudah pernah premisnya sama, hipotesanya sama. Nah, terus kemudian karena ini konteksnya berbeda, akhirnya kan kamu membutuhkan dukungan teori baru atau membutuhkan konteks baru, misalkan tadi judulmu kan kok mana sih tadi? Ini kemarin misalkan aku agak lupa punya siapa.
Jadi dia membandingkan antara modern dance sama classical dance terhadap kesehatan mental. Itu punya siapa? Aku agak lupa. Antara kelas ini atau kelas Punya apa? aku, Pak. Punyamu ya? Nah, itu kemarin kan karena logik dasarnya sama, tapi kemudian karena classical dance sama dance yang satunya itu memang punya karakteristik yang sangat sangat spesifik terhadap kesehatan mental gitu loh. Akhirnya kalau itu dijadikan ke konteks modern dance, apakah modern dance itu punya karakteristik yang sama dengan hipotesa awal yang pada penelitian acuan kita gitu loh. Nah itu memang bisa jadi pertanyaan paling mendasar kalau misalkan kita mau benar-benar mengembangkan penelitian. Gimana nih kalau misalkan konteksnya adalah konteks modern dance? Apakah efek yang sama itu akan didapatkan juga seperti halnya classical dance seperti ballet, terus kemudian kemarin apa ya, ballet ya nggak salah ya, classical dance-nya ya. Gimana, Pak? Suaraku putus-putus kah? Yang tadi pas pertanyaan terakhir putus, Pak. Oh, oke. Jadi apakah modern dance itu punya efek yang sama seperti halnya classical dance? Nah, itu yang jadi pertanyaan kalau mau mengembangkan penelitian yang kemarin. Sebenarnya enggak. Karena teorinya udah ada yang classical dance itu punya manfaat ini dan itu menguji. Nah, itu makanya kalau kemarin kalau kamu beneran mau pakai itu ya kamu harus tadi pendukung bagaimana modern dance itu terhadap kesehatan fisik. Kemarin kan apa ya, kesehatan fisik ya. Kalau tari satunya kan dan satunya kan lebih ke arah mental health-nya. Jadi memang punya perbedaan karakteristik. Nah, itu terus apa lagi ya? Terus kalau seperti ini mending premis awalnya sama gitu ya. Tapi fenomena bisa jadi berbeda. Itu bisa jadi pengembangan penelitian yang ada. Tapi kamu juga perlu sumber penguat di mana jawabanmu ini variabel yang kamu ajukan ini masuk akal. Karena kemarin aku agak mempertanyakan jurnal acuanmu kan karena di situ sudah spesifik karena classical dance itu berkaitan dengan fisik udah jelas tuh gitu ya. Nah, apakah ini nanti dan itu respondennya adalah orang-orang yang kalau nggak salah agak-agak lansia deh, maksudnya agak-agak berumur gitu loh. Nah, itu apakah cocok mereka dengan dance yang sifatnya energetik seperti misalkan kayak di TikTok atau di mana, itu akhirnya jadi pertanyaan lagi gitu loh. Oke, sekarang aku akan masuk ke penelitian ini yang kamu angkat gitu ya. Oke. Apakah memang kepopuleran akhirnya berkaitan dengan nah ini jurnal yang kamu pakai itu pakai kualitatif loh ya, karena ada konten analisis. Itu pasti kualitatif karena pengelompokan. Nah, apakah memang ada hubungan keterpopuleran gitu ya sama mental health atau sama kondisi mental health yang bagus? Apakah ada, Vic? Gimana, Pak? Apakah ada hubungan antara kepopuleran dengan mental health? Kalau dari jurnal itu enggak? Kemarin sempat disinggung tuh ada, Pak. Cuman aku lupa di bagian mananya. Oke. Cuma kemarin sempat dibahas sedikit ada. Soalnya kan jurnalnya memang tidak membahas spesifik ke mental health ya kan, Pak. Tapi di dalam jurnalnya ada sedikit disinggung ada. Oke, nah mungkin kamu perlu lihat di situ, kamu perlu amati lagi. Nah, dia merujuk ke tulisannya siapa. Nah, tulisan tadi yang jadi rujukan dia itu bisa jadi jurnal acuanmu. Gitu. Oke, coba kita cari health ya. Kelihatan nggak? Health communication. Oh, health communication bukan health secara umum sih. Tapi nggak tahu, mungkin aku karena pakai Ctrl F ya. Aku coba find dari jurnal. Pakai kata health itu aja cuma ketemu 3. Dan itu health communication. Mungkin kamu bisa gali lagi ya. Jadi untuk memperkuat bahwa
viral sama mental health itu ada hubungannya. Kamu cari jurnal satu tentang viral, jurnal satunya tentang mental health. Nah, kamu gabungin nih gitu ya. Gitu. Itu bisa jadi jurnal yang kamu gunakan dalam penelitianmu. Nah, ini kalau kayak gini, berarti kamu based on fenomena, bukan based on teori gitu ya. Karena kamu membuat penelitian baru dari ide yang sudah kamu dapat ketika kamu membaca 2 jurnal. It's okay untuk seperti itu. Ya. Oke, gimana Fik? Oke ya? Oke, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi silakan. Oh iya, Ji. Oh iya, bentar. Aku baru mau buka ikimu. Oke. Oh, sexual grooming. Oh, oke. Temanya bagus nih. Harus buka dulu. Oke, child grooming, mobile. Oke. Oke. Berarti memang sexual grooming lebih ke arah kayak ini ya. Jadi apa? Korban pelecehan apa menjadi pelaku ini ya, pelecehan seksual kepada anak itu ya berarti ya, Zi ya. Iya, Pak. Child grooming kan prosesnya, Pak. Tujuannya itu kan adalah pelecehan seksual, Pak. Jadi di sini lebih memfokuskan ke prosesnya, Pak. Oh, proses. Oke. Berarti judulmu nanti apa rencanamu? Itu Karena aku belum lihat. Pak. Oh, oke. Sorry. Potensi terjadinya, pihak otoritas pada anak sekolah menengah pertama di Kota Malang. Oke. Nah, gini. Kalau ini, menurutku, ini akan lebih bagus kalau kamu misalkan meneliti terkait dengan kualitatif ya, karena kamu mencari tahu ini ya, potensi ya, atau mencari tahu fenomena di lapangan, seberapa besar atau seberapa mungkin fenomena child grooming itu terjadi di sebuah wilayah. Nah, kalau aku ini akan jadi ke kualitatif, lebih menarik. Karena kamu lebih dalam, lebih tahu alasannya kenapa, lebih tahu apa ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau misalkan fenomena, bukan fenomena ya, hal-hal yang kamu teliti ternyata tetap muncul, kemungkinan child grooming akan tetap berjalan atau akan tetap ada. Terus kamu akan dapat data yang lebih dalam lagi, kamu lebih tahu alasannya kenapa, hubungannya dengan apa, bagaimana itu terjadi, interaksinya seperti apa. Kalau kamu pakai kualitatif, kamu akan dapat, dan ini penelitian yang menurutku bagus. Terus kemudian kalau kita set ke kuantitatif, nah mungkin oke, kita tentuin siapa nih targetnya. Mungkin kayak pelaku child abuse gitu ya, terutama child sexual abusement, terus kemudian kita dapat target populasinya gitu ya. Nah, terus kemudian kamu tanyain apanya, variabel lainnya. Ini kan child grooming kan kecenderungannya berarti ya. Kalau misalkan ada instrumennya, itu akan bagus sekali, itu bisa jadi variabel Y-nya. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang variabel X semua apa? Ya. Oke, kalau child abusement misalkan power distance, bukan power distance ya, lebih ke arah merasa sebagai orang yang memiliki power gitu ya. Itu kayaknya ada konteksnya, aku agak lupa, tapi mungkin bisa dicari gitu ya terkait dengan kekuasaan. Nah, mungkin dia punya kekuasaan tidak pada orang lain, tapi dia menggunakan kekuasaannya pada orang-orang yang lebih lemah gitu ya. Dan salah satu pihak atau salah satu orang yang dikatakan lemah itu anak-anak, orang tua, perempuan, itu kan salah apa sih istilahnya kelompok rentan gitu ya, kelompok rentan. Nah itu salah satunya ke anak-anak. Nah kenapa dia nggak melakukan ke laki-laki lain atau ke orang dewasa lainnya, tapi justru ke anak-anak? Mungkin karena dia merasa lebih percaya diri pada anak-anak misalkan. Nah kalau kayak gitu itu bisa jadi alasan penelitian kuantitatifmu gitu. Pak, yang jadi pertanyaan saya gini, Pak. Itu kan saya buatnya kuantitatif dengan
niatnya itu sumbernya tuh dari anak-anak, jadi untuk menilai seberapa peka anak-anak terhadap adanya kemungkinan child grooming di sekitarnya gitu. Nah, instrumennya itu pakai teori 4 stage pendekatan child grooming dari paper sebelumnya itu Pak, penelitian sebelumnya. Nah, nanti diadaptasi jadi instrumen kan Pak. Terus habis itu kalau kuantitatif diteskan ke anak-anak itu apakah mereka peka terhadap adanya fenomena child grooming di sekitarnya. Jadi dia nanti apakah orang di sekitarmu pernah bla 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 gitu-gitu Pak. Nah, kalau kayak gitu berarti bisa jadi survei ya jenis penelitiannya, lebih ke arah survei. Kalau misalkan seperti itu ya kamu harus siap-siap jumlah responden yang lebih besar ya. Itu aja. Karena ini kan jatuhnya satu variabel. It's okay kalau misalkan satu variabel dan itu memang diteliti di penelitian sebelumnya, it's okay, nggak masalah. Dan kalau misalkan metodenya survei, kalau kemarin kan sebenarnya nanti ini juga selain mempersiapkan kamu untuk PKM sebagai tugas UTS, terus proposal sebagai tugas UAS gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga menyiapkan kamu juga untuk bikin proposal skripsi juga ya. Nah, itu kalau biasanya beberapa dosen tidak mau kalau pakai satu variabel doang. Kalau kayak gini kan jatuhnya satu variabel aja nih, pakai metodenya survei. Gitu. Jadi kamu pengen dapat gambaran umum masyarakat anak-anak ini aware nggak sih sebenarnya sama child grooming. Nah, atau misalkan oke, anak-anak ini mereka ngehnya itu ada di tahapan mana sih? Dominasi ada di tahapan mana? Oh, keluar dia. Oh ya, apa-apa wis. Ini kan direkam ya. Nah, nanti oh ya benar, keluar. Nah, kalau misalkan kalau misalkan nggak ngeh, ya oke, berarti kita harus ada upaya untuk memahamkan kan ke masyarakat yang lain. Nah, itu nanti jatuhnya bisa jadi survei yang kamu lakukan itu akan jatuhnya ke preliminary study atau studi pendahuluan sebelum kamu menentukan langkah-langkah apa selanjutnya. Nah, kalau ternyata ketemu ternyata didominasi di kalangan banyak orang yang mengatakan mereka nggak aware. Nah, bagaimana memunculkan awareness, bagaimana memunculkan awareness, nah itu bisa jadi eksperimen yang kamu lakukan atau treatment yang kamu lakukan. Nah, itu bisa jadi misalkan PKM-PM, misalkan pengabdian masyarakat, untuk memunculkan child grooming awareness pada anak-anak SMP. Kalau kayak gitu ya boleh juga. Oh ya, mati lampu. Yes, oke. Ya, jadi menurutku bisa jadi penelitianmu ini itu akan jadi studi pendahuluan dari penelitian eksperimental. Kalau kamu mau merancang PKM-PM, pengabdian masyarakat, mindset-nya mindset eksperimen. Nah, nanti kamu ternyata dari surveimu ternyata banyak yang belum aware. Nah, kamu kasih perlakuan untuk meningkatkan awareness, itu jadi PKM-PM rencananya nanti. Nah, itu bisa banget nih kalau kamu mau treatment seperti ini. Ini jadi penelitian pendahuluan aja. It's okay kalau satu variabel, tapi kalau kamu skripsian, kamu akan kesulitan untuk cuma satu variabel. Kebanyakan dosen selalu minta minimal 2, atau bahkan ada yang 3. Either 1x, 2x, 1y, atau misalkan 1x, 1y, terus ada variabel mediator atau moderator gitu ya. Itu beda-beda nanti dosen-dosen. Jadi kalau menurutku kalau ini jadi preliminary research nggak apa-apa. Kalau untuk nanti di UAS EUTS kamu buat ini sebagai PKM-PM silakan. Tapi di UAS kamu harus nyari variabel lain yang sekiranya berkaitan dengan child grooming tadi. Itu ya. Oke? Oke. Mungkin aku rasa cukup ya. Ada yang mau tanya lagi? Misalkan last question mungkin. Oke ya. Kalau memang nggak ada, terima kasih untuk kesempatannya hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti video ini akan aku upload di Google si Pejar seperti biasanya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you.